Tapi ada hal yang perlu, saudaraku, yaitu terobosan di dalam rohani kita, dalam pelayanan kita. Saudara, saya rindu sekali ya, dalam pelayanan kita ini ada sebuah terobosan, saudaraku. Haleluya. Sehingga tidak cuma biasa-biasa, saudaraku, enggak. Khususnya pribadi kita pribadi, enggak biasa-biasa. Coba sedikit, saudaraku, kita akan mengingat, saudaraku, yaitu tentang di dalam Alkitab. Saudaraku, Tuhan memilih 12 murid. Saya percaya dia enggak salah, saudaraku. Dia pilih. Saudara. Tapi sayang sekali, saudara. Waktu ada Tuhan Yesus di situ, para murid biasa, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang menonjol yang dia lakukan. Enggak. Biasa-biasa, saudaraku. Bahkan sampai menyakitkan sekali, saudara. Waktu Yesus ditangkap, saudaraku, itu disalibkan. Wah, itu para murid, saudaraku, semuanya amburadul, saudaraku. Lari semuanya, saudaraku. Bahkan, saudaraku, Simon sendiri, saudara Petrus, sampai menyangkal Tuhan 3 kali, saudara. Wah, pasti saya secara manusia, saudaraku, Tuhan kecewa karena itu, saudara. 2 orang murid pulang ke Emmaus, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, ditanya, saudaraku, kenapa? Apa yang terjadi? Loh, kamu tidak tahu toh apa yang sedang terjadi. Dulu, Yesus namanya yang kami harapkan. Tapi sekarang, saudaraku, apa yang kami harapkan nihil, nol, besar, saudaraku. Ya, saudara. Sekarang dia sudah mati, saudaraku. Wah, saudaraku. Ternyata, saudaraku, mereka semuanya fokus hanya semua hal yang tentang jasmani, saudara. Saudaraku, tetapi saudara lihat. Tuhan itu tetap, saudaraku, merindukan bahwa setiap muridnya itu terjadi sebuah kegerakan. Terjadi sebuah terobosan, saudara. Ya, waktu dia bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Dia mulai menyampaikan tentang visinya, saudara. Yaitu, pergilah jadikan bangsa menjadi muridku. Saudara, Tuhan tahu, saudaraku. Kalau para murid ini waktu diberikan suruh amanat agung ini, wah mungkin mereka lagi lolak-lolok, saudaraku ya. Dia tidak ngerti, saudaraku, apa yang harus lakukan, saudaraku. Apa, saudaraku. Tapi Tuhan itu ngomong dengan dia. Waktu Yesus mau naik ke surga, saudara, ingat, ya jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum aku perlengkapi engkau dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Wah, saudaraku, para murid masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, saudaraku. Dia tidak tahu, saudara. Waktu itu dia nurut, saudaraku, berdoa, saudaraku, di atas loteng Yerusalem. Dia sembahyang, dia berdoa, saudaraku. 120 orang murid, kurang lebih. Wah, saat itu 10 hari kemudian, saudaraku, oleh Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku, ya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, saudaraku. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Wah, saat itu, saudaraku, mulai, saudaraku, muncul, saudara. Karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Petrus salah satunya, saudara. Kalau tadinya, saudaraku, dia diam, bahkan menyangkal, saudaraku. Wah, luar biasa, saudaraku, dia. Ya, waktu dia berjalan di bait Allah, saudaraku, ada orang lumpuh. Haleluya, saudaraku. Dia katakan, emas perak aku tidak punya. Tetapi punya aku nama di atas segala nama. Bangkit. Wah, orang lumpuh bisa berjalan, saudaraku, berdiri, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Bahkan dia berani, begitu beraninya berkhotbah, saudaraku. Di dalam mahkamah agama, saudaraku. Wah, 3.000 jiwa loh, saudaraku. Bisa diselamatkan, saudaraku. Wah, nah, kalau kuasa yang sama itu ada pada setiap murid hari-hari ini. Wah, luar biasa, saudaraku. Terjadi sebuah kegerakan, saudaraku kita. Amin, saudara. Saudaraku, coba kita lihat lagi yang namanya Saulus, saudara. Ya, saudaraku. Saulus siapa, saudaraku? Penganiaya, saudaraku. Ya, saudara. Waktu dia dapat surat, saudara, untuk menganiaya orang-orang percaya, saudaraku. Perjalanan ke Damsyik, saudaraku. Tahu-tahu ada sinar, saudara. Dia rebah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Haleluya. Dia ngomong, saudaraku, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Saudaraku, bangunlah, saudaraku. Ternyata waktu dia bangun, dia lihat, saudaraku, dia buta matanya, saudara. Haleluya. Ya, saudaraku, dan puji Tuhan. Ada seorang yang namanya Ananias yang ada di Damsyik, saudaraku. Dapat penglihatan, saudaraku. Disuruhnya untuk ke sana. Karena aku akan memakai dia untuk menyampaikan berita Injil kepada seluruh bangsa. Benar, saudaraku. Ananias datang, saudaraku, ditumpangi tangan, saudara, didoakan. Puji Tuhan, saudaraku. Paulus, saudaraku, penuh Roh Kudus, saudaraku. Haleluya, saudaraku ya. Amin, saudara, lihat. Matanya terbuka, saudara. Wah, ada sebuah kegerakan. Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani di dunia kerjanya, saudaraku. Haleluya. Orang lumpuh berjalan, saudaraku. Orang buta melihat. Ada sebuah kegerakan. Saudaraku, boleh garis besar, saudaraku, bahwa seseorang, saudaraku, tanpa Roh Kudus, tidak ada artinya, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, ayo. Ya, saudaraku.
Kita perlunya Roh Kudus membantu kita, saudara. Karena apa? Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, sekali lagi, ada seseorang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ayo. Saudaraku, rindukan akan hal itu. Saya senang sekali di Wadah Bugaspa. Ada misi yang nomor 3, membantu orang percaya menerima baptisan Roh Kudus. Wah, waktu saya membaca itu, saudaraku, waduh saudara, saya ingat sekali saudaraku di dalam hidup saya. Saya ini dulu saudaraku bukan orang, saya ini orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja, saudaraku. Ya saudaraku ya. Papa saya ini majelis gereja GKI, Pak. Papa saya. Ya saudaraku. Wah saudara, saya ketemu dengan istri saya, saudara. Istri saya ini anak Pak Kaji, saudaraku. Ya saudara. Ya. Lalu saya tertarik dengan dia, saya ngomong, pokok kalau kamu kawin dengan dia, kamu pergi saja. Wah, namanya cinta tak iya, saudaraku ya, saudara ya. Saya kawin dengan istri saya pakai maca syahadat, saya pindah agama, saudara. Saya terjang, saudara. Wah, tapi saya diusir dengan papa saya. Saudaraku, ringkas cerita, saudaraku, saya jalani kehidupan bersama istri saya, saudaraku. Yang jauh dari Tuhan, saudara. Lari saya, saudaraku, ke dukun, saudaraku. Lari kemana? Tidak pernah, Yesus tidak pernah, saudaraku. Lari saya ke dukun, kuasa kegelapan. Cari berkat, cari, saudaraku, nyaman perlindungan dan sebagainya. Lu salah satu, saudaraku, yang saya masih ingat, saudaraku. Saya pernah datang kepada seorang dukun, saudara. Lalu saya tanya, ya apa cara nih sampai urip bahagia diberkati Tuhan? Dia tanya, Pak dukun nih, kamu namamu siapa? Handoko Swito. Lang bojomu? Rika. Lagi apa sih nggak cocok? Jarimu, saudaraku ya, saudara. Nah terus ya apa? Gak oleh ketemu karo Eri, saudaraku. Saudara. Aku mesti ketemu ambek K. Nah terus ya apa? Gampang. Nanti kamu sampai di rumah, kamu ngomong bojomu. Bahwa nama istrimu diganti, depannya mesti K. Ya, mesti melalui bancaan. Pergi pasar, beli jajan pasar, kembang kumkuman, saudaraku. Ya, saudaraku. Lalu, saudaraku ya, undang anak kecil di kampung, proklamirkan nama istrimu gantian. Oke. Istri saya tak omongi. Wah, dia ke pasar, saudaraku. Beli jajan pasar, taruh tempe, kembang kumkuman. Anak kecil kita celuk kabeh, saudaraku. Kumpul kabeh, saudaraku. Saya ngomong dengan dia. Hari ini, jenenge bojoku tak ganti. Saudaraku. Dulu Rika, saya tak ganti Carmila, saudaraku. Saudaraku ya. Wah, harapan saudaraku hak ketemu BK. Wah, harmonis saudaraku, saudaraku. Wah, ternyata saudaraku justru bukan sesuatu yang baik yang saya alami. Sesuatu yang tidak baik, saudaraku. Ringkas cerita, saudaraku, saya sampai cerai dengan istri saya, saudaraku. Ya, saudaraku. Saya cerai, saudaraku, ini cepet-cepet aja, saudaraku. Ya, panjang sekali ya. Sampai pulang dari pengadilan, saudaraku. Habis cerai, saudaraku. Di rumah, kan saya campur sama mertua saya, saudara. Sampai di situ koper di sini baju saya, istri saya ngomong, lang minggat kon. Saudaraku. Ya, saudaraku. Loh, saya mau minggat kemana, saudaraku? Papa saya enggak mau terima saya, saudara. Saya sudah pulang, saya enggak pernah ke rumah saya. Papa saya 9 tahun, saudaraku. Enggak pernah pulang saya ini. Saya diusir, saudara. Wah, tuh saudara. Saya diam aja di rumahnya mertua saya. Saudaraku, saya diam aja, saudaraku. Saya diusir-usir, aku meneng aja, saudaraku. Ya, kayak kebuka pohon, saudaraku. Ya, tak pikir aku luar nanti, saudaraku. Ya, tidak punya rumah, saudara. Saya tetap di situ terus, saudaraku. Saya pindah pisah kamar dengan istri saya. Mertua saya, saudaraku. Ya, bagaimana hidup di tengah keluarga yang dakor, saudaraku. Saya dengan istri saya dan sebagainya. Waduh, saudara. Saya ingat mama saya pernah ngomong begini, Han, mama enggak bisa ngasih apa-apa kamu. Ya. Cuma ini loh, saya dikasih Alkitab, saudaraku. Kalau kamu butuh, kamu bacaan ini. Wah, hari itu, saudaraku, saya mulai baca Alkitab. Saya baca, saya nggak ngerti-ngerti, saya baca. Saya tahu, Tuhan saya namanya Tuhan Yesus. Satu, saudaraku. Saya tiap hari saya kepingin ketemu Yesus. Saya kepingin ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, aku kepingin ketemu Tuhan. Pokoknya aku kepingin ketemu, saudaraku. Nggak tahu tuh berapa hari, saudaraku. Kebetulan sekali neneknya istri saya, saudaraku, dari Gresik. Itu sakit dibawa ke Surabaya. Campur satu rumah, saudaraku. Dengan mertua saya. Sampai di situ, saudaraku. Diobati, tidak mengerti, ternyata dia meninggal. Yesus, tolong saya. Saya seperti kena setrum, saudaraku. Saudaraku. Saya mulai goyang berbahasa lidah, saudaraku. Ya, saudaraku. Orang tidak bingung sama orang mati, bingung sama saya. Dipikir saya rotok gini, saudaraku. Istri saya masuk ke dalam kamar, saya dikeplak, dan kon sampel yuk, sampel. Istri saya bengok, saya diam aja, saya terus berbahasa roh, saudaraku. Wah, luar biasa. Saya mengalami kelepasan, saudaraku. Wah, belum, saudaraku, saya mengalami sukacita, saudaraku.
Roh Kudus berbicara lagi saudaraku sama saya. Doakan nenekmu. Spontanitas saudaraku. Dalam nama Yesus sembuh. Dan apa terjadi saudaraku? Neneknya istri yang meninggal dia hidup lagi saudaraku. Wah, orang bingung saudaraku. Gue beras saudaraku. Pak pulang semua saudaraku. Istri saya diam aja, saya rangkul saudaraku. Saya ngomong dengan dia. Ma, kasih kesempatan satu kali lagi. Saudaraku, dia diam saudara. Dan puji Tuhan saudara. Mujizat yang terbesar yang saya pernah alami. Bukan saya melihat neneknya istri saya meninggal hidup lagi. Tapi saya dipulihkan dengan istri saya, saudaraku. Amin, saudara. Istri satu saya kawin 2 kali, saudara. Ya. Lalu saya memberkatkan ke gereja. Saudaraku yang saya perlu garis bawahi. Sejak saya menerima lawatan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Saudara. Saya belum dibaptis. Tidak lama lagi, saudaraku, istri saya mau. Saudara. Haleluya. Dia terima Yesus, saudaraku. Langsung dilayani terima baptisan Roh Kudus. Saudara. Berbahasa lidah, saudara. Langsung saya baptis di air. Jadi saya terima baptisan Roh Kudus dulu, baru baptisan air saudaraku saya. Saya lakukan hal itu saudaraku. Lalu saya pemberkatan di gereja. Saudara. Haleluya. Saudaraku setelah saya terima lawatan itu. Besoknya saudaraku, saya ini main ke rumah teman saya. Di Jalan Manyar Sambongan sini. Namanya Muhammad Ali. Saudara. Saya ketok pintunya saudaraku. Ternyata yang keluar nama istrinya. Ono Tuhan, nanti Cak Ali. Wongi loro. Saudaraku, dia ngomong sakit, saudaraku. Loro apa? Dia ngomong besok harus dioperasi. Kencing batu. Saudaraku. Wah, saudaraku. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Doakan dia. Saya ngomong dengan ibunya. Bu, boleh saya boleh masuk? Ayo, mlebu wae. Saya masuk ke dalam, saudaraku Cak Alinya di dalam di tempat tidur, teriak-teriak. Aduh. Saya ngomong dengan dia. Cak Ali, aku boleh sembahyang tak? Dia lihat saya, saudaraku. Loh, berarti ini kapan oleh sembahyang kon saudaraku ya? Kapan yuk mau sembahyang saudaraku ya? Dia lihat saya saudaraku. Lalu dia ngomong, "Yo wis sembahyang ngono aku." Saudaraku langsung saya buka tangan saya, saudara saya mulai berbahasa roh, saudara. Terus saya berbahasa lidah saudaraku. Seperti waktu saya pertama kali terima lawatan Tuhan. Langsung saya berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Saudaraku. Kali, waras kamu, wis waras. Loh, wis waras aku. Dia bangun saudaraku. Lalu dia lari saudaraku ke kamar mandi saudaraku. Habis ke kamar mandi, saudaraku dia teriak-teriak. Panggil nama istrinya, Bu. Istri yang masuk, oh apa? Waktu ini ketemu, saudaraku, batunya keluar, saudaraku. Wah, saudara terima mujizat, saudara. Wali. Artinya, saudara, ada Roh Kudus, saudaraku. Dia memberikan kuasa, tadi Pak Ayung katakan. Dia berikan kuasa dan otoritas itu. Amin, saudara. Saudaraku, ayo. Tuhan minta, saudara, bagi setiap kita, saudaraku, untuk belajar, saudara. Untuk mengalami sebuah terobosan, ayo. Roh Kudus yang ada pada kita ini belajar, roh. Untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Salah satunya, saudara. Salah satunya. Waktu saya belajar menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Untuk menuju ke rumah seseorang teman saya. Pagi jam 5:30. Saya ngomong dengan istri saya, "Ma, aku mau ke rumahnya Bapak ini." Duh, isu-isu ini rono lapo. Mbuh, aku kok kepingin rono, saudaraku. Dan puji Tuhan, saudara. Waktu saya ketuk pintunya, saudaraku, cukup jauh ya. Rumah saya waktu itu di Manuan, saudaraku. Dia tinggal di daerah Pondok Chandra. Saudara. Saya ke sana, saya pintunya, tek. Nggak mau keluar, saudaraku. Tek. Kok nggak ada orangnya? Saya mau pulang, saudaraku. Tuhan ngomong, ketok terus. Saya ketok lagi. Akhirnya dia keluar, saudaraku. Dia ngomong, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuh. Pak, ano apa, Pak? Ano apa, Pak? Wah, dia rangkul saya, saudaraku. Waduh, terima kasih Tuhan, ya terima kasih. Wah, kamu itu diperintahkan Tuhan untuk datang ke sini. Ternyata saya dijak masuk, saudaraku, jadi tunjuki, saudaraku. Ada tangga, saudaraku, yang sudah naik, saudaraku. Dia ngomong, saudara. Waktu kamu ketok pintu, saya sudah di atas. Saya membunuh diri, saudaraku. Ternyata utangnya banyak, saudaraku. Ya, saudaraku. Dia mau mengakhiri hidupnya, saudara mau bunuh diri, saudaraku. Ya, saudaraku, saya ngomong dengan dia. Wis Pak, ini Tuhan suruh datang saya ke sini. Percaya, Tuhan sanggup memberkati kamu, memulihkan kamu. Ayo, saya doakan kamu. Waktu saya doakan, saudaraku, puji Tuhan. Dia terima baptisan Roh Kudus, saudaraku. Dia berbahasa lidah, saudaraku. Wah, dia mengalami kelepasan, saudaraku. Dipenuhi Roh Kudus dan puji Tuhan, saudara. Haleluya. Saat itulah dia punya pengalaman dengan Tuhan. Puji Tuhan, relatif singkat, saudaraku. Utangnya semuanya, saudaraku, bisa teratasi semuanya. Dan dia diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku, jadi betapa pentingnya, saudaraku, Roh Kudus itu buat kita, setiap kita. Ya, saudaraku. Ayo,
bagi setiap kita. Waktu saya pertama kali di FGB, saudara, jujur saudara, ya, yang saya awasi saudaraku yaitu teman-teman yang belum terima baptisan Roh Kudus. Ini yang saya sasar. Haleluya. Ya saudaraku, saya tanyai dia, saya dekati dia. Kalau saya ngomong secara umum, saudara mungkin ya ada orang yang tidak bisa nerima dan sebagainya. Tapi saudaraku saya awasi. Saya ngomong sama teman saya. Waktu itu Presiden Ciptanya Pak Rudi Haliadi. Dan puji Tuhan saudaraku, banyak mereka-mereka yang menerima baptisan Roh Kudus. Saudaraku, ayo. Maka dari itu saudaraku, ayo. Sudah lama sekali tidak didengungkan saudaraku. Ya di outreach meeting di mana tidak pernah didengungkan hal ini saudara. Ya betapa pentingnya akan hal ini saudaraku. Haleluya. Karena FGB ini ada sebuah kegerakan. Tuhan rindu ada sebuah terobosan di dalam setiap pelayanan kita. Saya ingat sekali saudaraku. Di dalam pelayanan saudara. Waktu itu saudaraku saya berada di Intan Chapter. Ya saudara. Waktu saya di Intan Chapter beranak puji Tuhan. Beranak di Pondok Jantar Chapter. Wah. Banyak membernya saudara. 34 orang saudara. Wah luar biasa. Tapi sayang sekali, tidak bertahan lama saudara. 30 orang pindah gereja KB saudara. Loh, kari telu saudaraku ya. Tinggal 3 orang saudaraku. Waduh saudara. Saat inilah saya ngomong dengan Tuhan. Tuhan, dengan chapter yang seperti ini, apa yang tidak aku lakukan? Tuhan ngomong sama saya. Bawa dalam doa. Saudaraku. Saya mulai saudaraku dengan ngomong sama teman saya. Pak, kita mesti berdoa. Loh, tadi kan sudah berdoa Pak, doa beda. Kalau ini doanya beda. Jadi setelah pertemuan jam 9, jam 10 saya mulai lagi saudaraku. Saya ajak mereka semua 3 orang saudaraku. Berdoa terus dalam roh saudaraku. Ya saudaraku, banyak menyembah Tuhan. Cari kehendak Tuhan, belajar saudaraku dengan semua Roh Kudus. Dan puji Tuhan saudaraku. Saya ngomong puji Tuhan ini bukan arti singkat ya saudaraku ya. Cukup lama loh saudaraku ya, cukup lama ya. Sampai teman saya ngomong begini saudaraku, Pak Andoko. Ya, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir saudaraku. Tapi nak dia sembahyang terus, bengi-bengi, pong telu terus. Bosen aku ndelok brengosmu terus Pak Andoko. Saudaraku ya. Ya saudaraku. Tapi puji Tuhan saudaraku. Ternyata saudara lihat. Waktu Roh Kudus kita akan doa keliling. Saya kelilingi saudaraku. Di pos lagi saya berdoa lagi. Jadi setiap Jumat saudaraku. Saya jam 10 sampai pagi jam 4 saudaraku. Saya berdoa saudaraku. Wah, tapi rupa-rupanya saya dapat firman Tuhan. Bulu yang terkulai tidak dibiarkan patah. Sumbu yang pudar. Sumbu yang apa jadi? Pak, sumbu tidak dibiarkan pudar. Saudara, artinya saudara ada sebuah harapan. Benar saudara. Salah satu member di situ saudaraku. Dia punya mertua, saudaraku, orang Buddha saudara. Sakit di rumah sakit Kapasan. Wah, Roh Kudus doakan dia. Saya ngomong dengan dia, Pak, Rono Pak, di doa no. Masuk gelem Pak Ndoko, wis doa no ae. Saya ke sana saudaraku. Waktu saya ke sana saudaraku. Wah, ternyata anak-anaknya semua kumpul di situ saudaraku. Saya mulai saudara ngomong dengan Om ini. Ayo Om, saya ke sini bawa satu nama Tuhan Yesus. Berdoa dan puji Tuhan saudaraku. Waktu saya mulai saudaraku berdoa saudaraku. Dan dia mau terima Yesus, saya doakan terima Yesus saudaraku. Om ini saudaraku. Puji Tuhan. Dia ngikuti saya berdoa, dia terima Yesus saudaraku. Anak-anak semua masih Buddha semua saudaraku. Ya saudara, saat itu saudaraku. Ya, tidak lama lagi dia meninggal saudaraku. Waktu dia meninggal, anak-anaknya kompak, dia suruh saya untuk melayani tutupan peti. Saya layani saudaraku tutup peti saudaraku ya. Saya layani sampai ke pemakaman, saya layani, enggak no gereja nih saudaraku ya, saya layani saudaraku. Sampai ke pemakaman, selesai saudaraku. Saya ngomong dengan keluarga ini anak-anaknya. Ayo, kapan kita bisa bersekutu? Dan puji Tuhan saudara, kita bersekutu saudaraku di rumahnya saudara. Waktu kita bersekutu di rumahnya, yaitu Pak Sinlu ini saudaraku. Ya. Saya waktu menyembah Tuhan berdoa saudaraku malam ini, jam 10 malam ini saudaraku. Waktu berdoa saya dapat penglihatan saudaraku. Saya ketok jagung saudaraku. Saya lihat jagung, loh. Ini jagung, ini jiwa ini saudaraku. Ini jiwa ini. Jiwa ini harus dituai ini saudaraku. Saya ngomong dalam persoalan, ini jiwa. Tidak lama lagi saudaraku, saya lihat saudaraku. Logonya FGB saudaraku, pancing saudaraku. Duh, rupa-rupanya ini disuruh jangkau jiwa ini pakai FGB saudaraku. Ayo, siapa yang mau jadi presiden chapter? Namanya orang yang ngerti apa-apa saudaraku. Sinlu ini orang masih Buddha saudaraku. Angkat tangan saudaraku, aku gelem. Wah langsung saudaraku.
Saya suruh maju, saya doakan, dek, puji Tuhan, terima baptisan Roh Kudus, saudaraku, berbahasa lidah, saudaraku. Wah, terus saya tunggu tangan, saudara, saya teguhkan, saudaraku, dan luar biasa, saudaraku. Saat itu mulai ada sebuah kegerakan, saudaraku. Muncul yang namanya, saudaraku, Pratama Chapter. Sinluk sak keluarga, saudaraku, dibaptis semuanya, saudaraku. Saya baptisan semua, saudaraku. Dan puji Tuhan, saudaraku. Mulai muncul lagi, saudaraku, beranak lagi chapter di Wiyung Chapter, saudaraku. Wah, saudaraku, mulai jangkau yang namanya Pak Andi Ongo, saudaraku. Ya, saudaraku. Pak Andi Ongo, saudaraku, sekali waktu ke rumah saya, saudaraku. Waktu dia ke rumah saya, saudaraku, saya ngomong dengan dia. Pak, kamu tidak rindu tak baptisan Roh Kudus, saudaraku? Yo, saya rindu, Pak Andoko. Ya, ayo kalau kamu rindu, ayo masuk kamar saya layani kamu. Wah, tak ajak lebu kamar, saudaraku. Saya layan bapak, terima baptisan Roh Kudus dengan dia berbahasa lidah, saudaraku. Wah, saudaraku, dia nangis, dia berbahasa roh, saudaraku. Saya ngomong dengan dia, nanti kalau kamu sampai rumah, ya, bojomu tumpangan lo tangan, terima kok baptisan Roh Kudus, benar, saudaraku. Dia sampai dari rumah saya, saudaraku, sampai ke rumahnya di Wiyung, saudaraku. Dia berbahasa roh, nangis sampai naik mobil, saudaraku. Waduh, saudaraku, sampai di rumah, istrinya kaget, loh, Pak, apa kok nangis kon? Wes ayo mlebu deh kon, saudaraku. Waktu dia masuk kamar, saudaraku, ditumpangi tangan, saudaraku, terima baptisan Roh Kudus, saudaraku. Waduh, saudaraku, terjadi sebuah kegerakan, saudaraku. Ya, saudaraku, wah, Andi mau dipakai Tuhan, saudaraku. Ini, saudara. Ya, yang perlu digarisbawahi, saudaraku, ayo. Saya sering kali saya ngomong dengan Presiden Chapter. Ya, awasono, kamu amatono. Ya, yang rindu baptisan Roh Kudus, ayo kita layani, saudaraku. Dan puji Tuhan. Ya, saudara. Besok, saudaraku, seperti Pak Johan, Pak Surasman, ini pendal-pendolis, wah, semuanya, saudaraku, saya awasi, saya layani, saudaraku. Terima baptisan Roh Kudus semua, saudaraku. Dan puji Tuhan ada sebuah kegerakan. Ya, akhir-akhir ini agak stagnan, saudaraku. Ya, saudara, ya. Saya senang sekali, ya, ada SOTV. Waduh, saudaraku, rasanya roh saya ini, wah, ini peneguhan, saudaraku. Cocok nih, saudaraku, ya. Apalagi Pak Bernard menyampaikan waktu di VIT, saudaraku, VACT. Wah, saya pikir, wah, ini, saudaraku, Presiden Chapter Internasional nangkap ini, saudaraku, visi. Wah, rupa-rupanya, saudaraku, kita jangan keluar, saudaraku, dari visi ini. Perlunya seseorang menerima baptisan Roh Kudus. Halil dengan tanda berbahasa lidah. Karena apa, saudaraku? Dengan roh, kita ini bisa komunikasi, bisa tahu persis apa yang hendak kita lakukan, saudaraku. Besok, saudaraku, hari Kamis, ya, di bawahnya Pak Johan, saudaraku, RPP 1, ya, saudaraku, adakan pertemuan, saudaraku. Ini saya mulai berdengungkan. Dan mulai saya lihat teman-teman, saudaraku, yang belum terima, saya layani, saudaraku. Haleluya, saya ngomong dengan dia. Kalau kamu belum ke sana, jangan dipaksa. Dan jangan keluar, seperti Pak Bernard katakan, saudara. Ya, saudara, jangan dibuat perdebatan, jangan, saudara. Nanti ada waktunya tertentu, kamu membuka hatimu untuk terima akan hal itu. Haleluya. Amin, saudara, ya. Saya ingat sekali, ya, saudara. Dulu Pak Trione ini punya kelompok, saudaraku, ya. Seringkali saudaraku undang saya, saudaraku, hanya satu, saudaraku, yang dikerjakan. Baptisan Roh Kudus. Wah, saudara. Dan puji Tuhan, saudara. Ya, 1 bulan 1 kali, saudaraku. Dia punya kelompok-kelompok. Sampai pernah saya ke Tretes dan sebagainya. Hanya satu, saudaraku. Baptisan Roh Kudus. Karena seringkali saya ngomong, ayo, kalau Surabaya ke Malang, numpak sepeda pancal, tutup apa enggak? Tutup, saudaraku, tapi pegel, ya. Paling enak kalau sepedanya ono motori. Lah, orang percaya ini perlu motor itu, saudaraku, ya. Oke, silakan yang mau tambahkan, saudara. Monggo, saudaraku. Gerakan kita itu akan nyampe lagi ke sana, ya, gitu loh. Jadi full gospel itu sebenarnya ciri khasnya yaitu, gitu loh. Jadi demos itu kan mulai sejak kecil itu kan memang terbiasa di Armenia, ya. Jadi engkongnya itu. Nah, itu mereka percaya pada nubuatan, bahasa roh dan kuasa Allah dinyatakan. Dia terima baptisan Roh Kudus tuh pada waktu dia masih umur berapa itu, ya? Kalau kita membaca orang terbahagia di dunia itu, ya dia mendapatkan bahasa roh. Waduh, tapi pada saat itu kan dia lagi budak, jadi kena kecelakaan hidungnya itu mempengaruhi telinganya sehingga dua-duanya ini pendengarannya kurang. Jadi anak-anak teman-temannya itu kalau mainan sama dia itu tidak mau, jangan demos, ini tidak bisa dengar orang ini, katanya. Oh, jadi dia itu akibat kayak gitu
dia larinya apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu di mana? Karena dia punya peternakan kan, papanya itu. Dia nyari di tengah-tengah ladang sama-sama sapi itu. Kemudian di ladang-ladang gandum, di jagung, dia nyembah Tuhan, dia minta sama Tuhan, Tuhan, masa Tuhan saya ini tidak bisa sembuh? Engkau kan pembuat mujizat Tuhan. Ternyata itu luar biasa, saudara. Ini Demos ini foundernya daripada Full Gospel. Itu sejak kecil tuh ngalami kayak gitu, jadi tidak bisa dengar. Tapi ketika dia berbahasa roh, ada kuasa urapan Allah itu, tiba-tiba sembuh, bisa dengar. Walaupun pada waktu itu masih sisa 10%, budeknya itu tinggal 10%. Tapi 90% itu sembuh. Tapi karena terbiasa dilatih berkomunikasi dengan Tuhan, ditambah dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ini, maka dia dipakai oleh Tuhan menjadi suatu kegerakan Allah yang luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri pada waktu Demos itu masih ada tahun 1985 dan lain sebagainya. Ini kegerakan ini memang nyata gitu. Baptisan Roh Kudus itu kan memang betul-betul ditekankan, didorong sehingga orang itu rindu menjangkau jiwa. Orang itu rindu mendoakan orang lain. Jadi suasananya itu kalau meeting, member meeting, ini Ayung masih ingat, masih ya. Tapi sudah tidak ada demo sih waktu itu ya. Ada ya. Kita ini Halim bareng Pak Dr. Hendro juga ngalami kan itu. Hah? Nah, di Denpasar. Di Surabaya itu sudah pokok. Nek kita mempersiapkan meeting di apa namanya untuk ya kayak meeting member meeting itu ditekankan itu yaitu ayo doa bahasa roh, ayo bersaksi, diajari bersaksi, pokoknya jangkau jiwa. Waduh, itu kegerakan itu sudah ini di seluruh dunia itu. Dan kalau kita membaca bukunya Demos itu, pada waktu Demos masih ada, itu chapter itu sudah ribuan, saudara, yang membernya itu. Tapi begitu dia tidak ada, nah ini penerusnya nih, anaknya ini juga tidak nangkep gitu loh. Jadi dari apa yang dianu oleh Demos itu tidak nangkep gitu loh. Sehingga dengan demikian kita melihat lama-lama juga suam itu di dunia tuh sampai sekarang kan juga masih belum ada satu kegerakan baru. Setelah yang baru yang sekarang ini Francis Owusu itu, kalau teman-teman di Afrika itu masih mempertahankan buku-bukunya Demos sampai sekarang. Mereka masih suka berdoa, mereka doa bahasa roh itu mereka tekankan. Wah, waktu saya dengar tahun lalu ya, dia terpilih jadi international presiden, Francis Owusu, saya bersorak, terima kasih Tuhan, ini kegerakan Full Gospel ini kan balik untuk benar-benar ada suatu hadirat Tuhan untuk kegerakan jiwa-jiwa dengan baptisan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah seperti tadi dikatakan oleh Pak Andoko itu, pasti itu akan lebih hebat lagi gitu loh. Dan ternyata benar saudara, dia ini benar ada seorang pendoa syafaat, dan dia benar-benar mengatakan nanti visi yang sekarang ini adalah bagaimana terjadi revival, suatu kegerakan besar pada akhir zaman di mana Tuhan Yesus akan datang, tuaian besar jiwa-jiwa. Dan dia katakan pada waktu doa pagi kita tanggal 24 Juli, doa pagi nasional, dia international presiden kita ini orang Ghana, dia katakan Tuhan berkata kepada Indonesia, Indonesia akan menjadi ujung tombak revival di Asia Pasifik. Waduh, saya luar biasa. Karena itu kita dengan ada School of the Vision atau Strengthening of the Vision, saya harap setiap kita bisa ikut. Jumat nanti jam 6. Itu akan dilatih oleh John Carrot itu. Jadi yang di internasional ini yang nangkep visinya Demos itu, menurut saya angkatannya dia cuma tinggal satu, John Carrot. Jadi yang sekarang kan tiap Jumat sore jam 6 itu kita bisa ngikuti
dia memberikan pengajaran itu, doa bahasa roh. Ditanyai, bagaimana ngatasi ini? Doa bahasa roh. Jadi dia enak doa bahasa roh. Jadi jawabannya doa bahasa roh. Doakan orang lain. Jadi dia selalu memberikan satu PR gitu ya, selain membaca buku-bukunya Demos. PR-nya adalah temui orang-orang. Sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, tanyakan apa yang mereka perlukan. Katakan, kamu mencintai mereka. Katakan, I love you pada teman-temanmu itu. Dan kalau dia ada suatu masalah, doakan. Doakan. Wah, ini sekarang mulai meningkat. Suasana kegerakan ini benar-benar nyasar bagaimana kita akan melihat tuaian besar jiwa-jiwa dengan tanda pertobatan, gelombang baru pertobatan. Ada gelombang kekudusan, dan yang ketiga gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ini nanti makin besar. Jadi gelombangnya itu makin besar. Kalau sekarang kita ini istilahnya Pak Alex itu eceran ini. Kalau misalnya kita memenangkan jiwa man to man ministry. Kalau dulu dikatakan bahwa apa kegerakan full gospel? Kegerakan full gospel lah orang yang menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang dialaminya kepada orang lain, man to man ministry. Itu mesti dilatih setiap hari, saudara. Mendoakan orang lain, orang karyawan kita, orang kita ketemui, kita doakan. Karena ini latihannya, nanti kita itu akan masuk di gelombang itu. Nah ini gelombang ini yang namanya Alex itu masuk ke apa namanya tadi? Kalau tadi co-nya eceran, sekarang co-nya itu grosiran. Akan tuaian besar jiwa-jiwa itu yang sekarang saya pikirkan gimana ya, katanya Tommy Hicks itu. Nanti ada sleeping giant, orang-orang di gereja yang sekarang tuh datang ke gereja tapi tidak melayani. Rohnya itu ya pasif gitu aja, pokoknya ya permasalahannya apa ya minta datang ke gereja, ya pokoknya sudah datang ke gereja. Tapi nanti ada waktunya. Kegerakan full gospel ini akan nulari, saudara. Bagaimana mereka bangkit menjangkau jiwa sehingga bersama-sama dengan gereja kita akan menuai tuaian besar end time harvest, tuaian besar jiwa-jiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ayo kita gelorakan lagi itu baptisan Roh Kudus, karena dalam misi yang ketiga itu sudah jelas sekali katakan membantu orang percaya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Nah, tapi karena keadaannya beberapa tahun itu kemudian agak menurun, itu kemudian ada yang ngerubah, saudara. Tidak tahu siapa yang ngerubah, melemahkan. Jadi membantu orang percaya untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Oh ya benar juga gitu. Tapi tidak pada sasarannya gitu loh. Jadi karena mereka takut. Loh ini nanti kalau ngomong bahasa Roh Kudus dianggap kita ini golongan karismatik dan lain sebagainya. Loh memangnya iya mestinya gitu memangnya. Tapi tidak, dalam arti bahwa secara organisasi ini kita ini interdenominasi. Jadi macam-macam gereja. Tapi di dalam anggaran dasar daripada full gospel, kita ini mengaku percaya adanya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Sehingga dengan demikian itu harus diajarkan gitu loh. Diajarkan. Tapi karena namanya membantu, orang yang dibantu ini tidak mau, ya tidak apa-apa gitu loh. Karena mereka kan punya macam-macam gereja kan, denominasi, punya doktrin ini. Wah saya tidak mungkin, saya belum mau percaya baptisan Roh Kudus. Tidak apa-apa. Tapi kita harus memperkenalkan itu, karena kita sebagai fellowship itu terdaftar di Kemenhumkam, iya toh, itu ada anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya itu adalah kita percaya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Ajarkan.
Tapi tidak usah berbuat satu ada perdebatan dan jangan dipaksa gitu loh. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi ketika mereka melihat kita ceritakan manfaatnya seperti tadi Pak Andoko cerita itu, wah itu mereka lama-lama pasti ketularan itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau cerita nanggepi tadi kenapa kegerakan kita ini. Saya ingat 2 tahun yang lalu, Juli waktu lagi gawat-gawatnya COVID, tahun 2001, itu banyak yang mati kan, banyak yang tabung oksigen gak ada, terutama di Jakarta. Teman-teman kita Full Gospel ada kira-kira 40 orang ya meninggal. Nah, saat itu kita langsung ambil keputusan Departemen Doa yang dipimpin sama Lukman sama saya. Kita ambil doa puasa selama 20 hari, tanggal 8 Juli sampai 28 Juli. Nah itu kita ngambil doa, siapa yang datang itu setiap hari 100 orang. Ya Pak Han ya, 100 orang gitu. Orang itu terkapar di rumah sakit, di ini, ada video, di Zoom, kita doakan Tuhan lawat satu-satu sembuh. Dampaknya apa? Dampaknya itu doa itu luar biasa. Orang-orang ini yang sembuh ini, mereka ini kan ada familinya, tapi akhirnya merasa dia terima kasih sama Tuhan, bergabung di Full Gospel. Makanya kegerakan di Full Gospel di Jakarta itu meningkat, terutama di KI 5. Itu jelas tuh beberapa pemimpin DKI 5 itu saya tumpang tangan, saya doakan lewat Zoom itu hebatnya Tuhan ya. Enggak usah yang kalau kita baca di Alkitab kan murid-murid itu Tuhan Yesus ketemu orang kan langsung on site. Ini kita order itu membuktikan bahwa He is omnipresent God. Dia Allah yang Maha Hadir. Kita tinggal percaya sembuh. Nah itu saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah ini jadi momen-momen dan dampaknya sekarang ini saya melihat ekonomi juga banyak orang terpuruk. Nah ayo apa yang disampaikan Pak Andoko ini visinya itu jelas. Orang-orang yang terbelenggu ini macam-macam, bukan cuma dosa, terbelenggu pekerjaan, PHK, stres, depresi, dibelenggu hutang, belenggu perceraian, belenggu banyak sekali. Nah ini kalau kita diem aja, kita tidak menerawang, nggak melihat hati kita ini nggak match sama Tuhan. Kita coba, teman-teman kita lama coba, mulai besok coba teleponan dia. Tanya kabar, gimana kabar bro? Wih nggak ketemu. Konco kita mungkin Tuhan ingatkan nanti malam. Coba doa sama Tuhan, nanti malam besok pagi kalau diingatkan, telepon dia. Nah para nono layanin. Nah ini namanya Full Gospel. Full Gospel itu bukan cuman diem-diem aja, enggak. Persekutuan gini, enggak. Kita itu punya misi, kita punya tujuan. Itu yang menyebabkan kenapa orang Full Gospel itu identik bergairah, semangat, antusiasme. Itu kenapa? Karena jelas ada tujuannya. Kalau cuma tekonin persekutuan susi loyo, lemes. Pasti. Tapi kalau kita bisa membawa orang, terus kita bisa doakan orang itu bisa sembuh, orang itu pulih dari perceraian, orang itu pulih dari sakit penyakit. Waduh, kita ini kayak dapat asupan baru, darah segar. Seger banget kita ini bahagia. Ayo itulah makna dari visi Full Gospel. Nah, dipertajam. Apalagi kalau orang itu hidupnya benar, kudus, makin berkenan sama Tuhan. Waduh, kita ini Tuhan itu bisa bilang, lihat ini hasil tuayanmu, ini hasil pelayananmu. Aku bangga. Nah, wah itu kepingin saya tuh nanti suatu hari ketemu Tuhan, hambaku yang setia. Sabaslah hambaku yang setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Haleluya. Ya. Saya share sedikit ya, giliran share sedikit ya. Pak Bernard ini kan guru saya, jadi pada waktu dulu ya sering kita ini kayak RLM gitu, kita ke Kupang berdua. Nah di Kupang itu mayoritas memang Katolik yang ortodok ya, Katolik yang istilahnya yang asli begitu. Nah kalau Pak Bernard ngomong soal Roh Kudus,
itu kira-kira sepertiga dari engkongkonya itu keluar dari ruangan. Dan matanya itu saudara pernah lihat cindo-cindo yang berkelahi di mal-mal itu? Ya di WA ya kan matanya begini sipit-sipit tapi ya gitu. Mereka tuh komplain, kita ini diajarin apa gitu. Ini udah karuan begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, pengalaman saya memang yang kita harus tembak lebih dulu itu pemimpinnya. Dan kita di NTT itu punya pemimpin yang ya sangat powerful, Pak Hengki itu. Ya. Nah kalau sekarang ini sudah kena semua, sudah tidak ada istilahnya ya gerombolan-gerombolan yang tidak terkendali begitu. Sekarang semua sudah jadi satu. Jadi memang Tuhan itu membuat semua itu indah pada waktunya. Jadi kita harus bayar harga. Jadi Roh Kudus itu kalau menurut saya itu perawangan, helper, comforter gitu. Jadi kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Jadi harus kita hidupi itu bersama dengan Roh Kudus. Jangan balelo. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, ya lama-lama Roh Kudus itu ya bisa renggang dengan kita. Lama-lama apinya kita itu bisa seperti 5 anak darah yang bodoh. Padahal Roh Kudus itu sebenarnya suatu modal yang sangat kita perlukan dalam hidup kita, baik pribadi maupun dalam pelayanan. Jadi itu bukan teori, kalau kita ini orang biasa menjadi luar biasa karena kuasa Allah, itu bukan teori, kuasa itu benar-benar ada. Makanya kalau saya bilang orang ngomong Roh Kudus ya yang di Alkitab itu loh Roh Kudusnya. Jadi seringkali kita ngomong Roh Kudus tetapi kita hidup di dalam dosa. Dan rasanya tidak mungkin itu dua hal gelap dan terang menjadi satu. Karena roh itu menghidupkan, daging itu mati begitu. Jadi saya ingatkan Pak Bernard ini guru kita lagi ya. Kita ini kayak radio tidak bisa dibunuh karena daging kita itu hidup. Biarkan radio itu tetap menyala, tetapi dosa-dosanya itu volumenya itu dikecilkan 0. Apakah mungkin? Kalau pengalaman saya mungkin dengan dibantu dengan Roh Kudus. Karena kalau kita berjalan dalam kedagingan kita terus melakukan dosa-dosa. Ya, saya selalu mengajari istri saya, jangan kita melakukan dosa, ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Setiap pelanggaran kepada firman Tuhan itu adalah dosa. Dan dosa itu banyak komplikasinya. Upahnya terakhir itu maut. Jadi kalau ada hidup yang gonjang-ganjing, ayo di-tuning lagi, di-stem lagi dengan Roh Kudus. Apakah kedagingan kita ini melanggar? Karena kita tetap punya free will. Kita bisa melanggar ya. Tapi nanti akhirnya kita jatuh, kita lemah, terus kemudian ya kita tersiksa dalam berbagai-bagai pencobaan begitu. Ya, ayo sambil fellowship begini ya, coba kita tuning up hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti radio itu di setel yang persis gelombangnya. Cari hadirat Tuhan malam hari ini, hadirat yang memulihkan kita semua. Oh hadirat yang ya Roh Kudus yang bisa menasihati kita atas segala macam masalah hidup kita. Roh Kudus sebagai comforter, jelas comforter, supaya hidup kita itu lebih enak, hidup kita lebih nikmat kita jalani. Ayo kita tune up di hadapan Tuhan. Kita doa yuk, nyanyi penyembahan, kemudian masing-masing kita menyembah Tuhan. Supaya acara kita bisa klimak malam hari ini bersama Roh Kudus. Terima kasih. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jam malam setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jam malam setiap hati kami.
buka tangan kita, Roh Kudus. Iya. Roh Kudus penuhi hidupku, Roh Yesus urapiku, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya, sekali lagi saudaraku. Roh Kudus penuhi Roh Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah Sekarang Inna la balabasi, Inna la balabasi, Inna la balabasi, Malam ini yang belum terima baptisan Roh Kudus dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus, terimalah baptisan Roh Kudus malam ini. Dalam nama Yesus, terima. Baik yang di Zoom atau tempat sini. Dalam nama Yesus. Ayo mari buka suaranya. Tuhan Yesus yang membaptis sendiri dengan roh dan apinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berjanji kami akan setia berjalan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan kami akan menghormati Roh Kudus-Mu dalam hidup kami masing-masing. Mari Roh Kudus mulai detik ini Engkau lebih berperanan. Oh kami buka hidup kami. Engkau bekerja dengan maksimal. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan visi dan misi full gospel Tuhan. Oh layakkan kami, pandaikan kami untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Oh kami akan menjadi tentara-tentara-Mu di garis yang paling depan Tuhan. Kami akan bersaksi di dalam hidup kami akan menjangkau jiwa, kami akan memuridkan Tuhan, dan kami akan memultiplikasi bersama Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia biasa Tuhan, kami tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami bawa itu semua ke hadapan pemandangan mata Tuhan. Biar tangan Tuhan turun dan menjamah hidup kami masing-masing. Oh kami menerima kemenangan dari pembelaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat tiap-tiap hati dan kehidupan kami.
Terima kasih Kau melawat malam hari ini Tuhan. Ada suatu kuasa pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita latih doa bahasa roh kita. Mungkin ada di antara Haleluya. Ayo kita banyak berbicara kepada Bapa di sorga, berdoa dalam bahasa roh, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air sungai hidup itu. Hura baba kanda bakama karama syabakanda larabada bakanda makarara. Hura bakarama shandala rabaku rebediki larabakar. Rasakan dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Kurabababakanda masekini rabakanar, memberikan damai sejahtera. Uraba memberikan kekuatan, kesembuhan. Kirabakanda bekini bekirabakoramakandalara. Rababakanarara. Mari kalau ada di antara saudara yang belum berdoa dalam bahasa roh, minta Tuhan Yesus baptis saya dengan Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa lidah. Kemudian buka mulut kita, jangan berdiam diri. Mari katakan, Hurababakin DBC Direbako DBK Dobekiramaku Repetikana Son DBK Rabako Rebekina Rabababakin DBK Rabalabato DBK Robekini Musebekina Makaramala. Rasakan ada kelegaan dari dalam hatimu mengalir aliran air sungai hidup itu yang memberikan sejahtera dan pengharapan kemenangan. Urama makanda masyabakalara matakalarama irama bababa kenara matakana mara irama bakanda mara masyandalara makalara irama. Mari saat ini kita saling tumpang tangan pada saudara sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Kalau mereka ada masalah, ada sakit penyakit, Ramasya akan sembuh. Doa bahasa roh saja. Urabababakin damasya bababakan demi kanara. Dan saudara yang ditumpangi, saudara merasakan kalau saudara ada kelemahan, saudara ada sakit penyakit, percaya, terima mujizat, kesembuhan, jalan keluar, kemenangan. Doa bahasa roh saja. Kira baba bakenda makoneme kana ada kuasa. Kura baba bekene ramasyanera. Kira baba sebe kena makoremena. Rapete kene masobe kena. Rabase kene ramatakana. Sembuh kau. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh kau. Dalam nama Yesus sembuh. Kira masyandara makoreme kene rabalaba. Rababa bekene resode rabalaba lebele kena ramasyandara. Ada kekuatan yang baru. Terima saudara. Ketika saudara kita berdoa bahasa roh dan kita berdoa bahasa roh, ada kekuatan yang baru. Ada kerinduan menjangkau jiwa-jiwa. Kira baba bakenda masyope kira bala. Kira bala. Transferkan melalui doa bahasa roh kepada saudara di sebelah kananmu, sebelah kirimu. Kira baba kuasa Allah. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menyembuhkan. Korababa saling mengasihi. Menyatakan kasih Allah, salurkan kasih Allah itu kepada saudaramu. Kirababa pekereme sodele la bala. Urebede kana maroko la bala. Irama sheke ni la makoleme kana malo bala. Ira bala mashallah bala. Bangkit rohmu dalam nama Yesus. Jangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang lumpuh berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu terlepas di dalam nama Yesus. Segala belenggu terlepas di dalam nama Yesus. Persoalan-persoalan apapun yang kau miliki, ketika kau ditumpang tangan, percaya, lepas, ada kelegaan, kemenangan dalam nama Yesus.
buang segala belenggu-belenggu itu, jangan dipakai lagi. Rama baseke nere bela bala bala bala, kira baba kanda masyape kira mala mala, kura baba kanda masyape mala mala. Apapun persoalanmu, malam ini ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar. Terima melalui penumpangan tangan ini ada kuasa yang membebaskanmu. Kirabasheke nama labata kene rama, kirabasheke nama lama lama lama. Oh rama bakana rama syana. Mari kita angkat tangan kita syukuri. Haleluya, haleluya. Kita sudah menjadi berkat buat saudara kita. Kita juga sudah diberkati dengan penumpangan tangan dari saudara kita. Kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Ada satu kesegaran. Oh Ramasyada, imani saudara. Segala belenggu-belenggu terlepas, belenggu-belenggu sakit penyakit, belenggu-belenggu permasalahan, belenggu-belenggu yang membuat kita tertunduk lesu, yang membuat kita kalah. Dalam nama Yesus, angkatlah wajahmu. Oh, nama lihatlah kemenangan itu sudah datang bagimu. Oh, karena engkau saling mendoakan, saling menguatkan. Doa bahasa roh itu penuh urapan, penuh kuasa. Terima saat ini. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada apa yang di dalam dunia ini. Besok pagi praktekkan, doakan orang-orang di rumahmu yang ada di kantor. Ramasya, doakan mereka, doakan. Roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh apapun juga yang dalam dunia ini. Oh, ucapkan syukur. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, ucapkan syukur Tuhan. Syukur untuk baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Latih terus. Oh, Rama syukur Tuhan, syukur malam ini Tuhan. Kami merasakan kekuatan yang baru dan kami akan berpisah satu dengan yang lain dengan kemenangan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang sudah dikuatkan, yang disegarkan, mari yang percaya kita sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.